Berikut ini ada satu contoh, yaitu adalah sepertinya kita pernah bahas sebelumnya, yaitu adalah contoh dari sebuah erupsi geyser ya. Jadi di sini kita akan membandingkan erupsi-erupsi dari geyser di tahun 1970-an dengan tahun 2003 ya. Nah, ini adalah data-datanya. Jadi pada tahun 1978 telah dikumpulkan sejumlah data dan pada tahun 2003 juga telah dikumpulkan sejumlah data. Nah, data-data yang dikumpulkan itu adalah data-data inter eruption gitu. Jadi jarak waktu antar erupsi gitu. Jadi misalkan suatu erupsi terjadi di jam 17.15 gitu. Ya. Dan erupsi berikutnya terjadi misalkan di jam 18.25, berarti jaraknya itu ada 70 menit. Makanya di sini ada titik nih, 70 menitan gitu. Nah, itu yang diukur itu adalah jarak antar erupsi. Nah, di sini terlihat bahwa data tahun 1978 sama data 2003 terlihat sedikit berbeda ya. Untuk yang tahun 1978 masih ada data-data yang jarak antar erupsinya tuh di bawah 1 jam. Ini kan 1 jam nih ya, di bawah 1 jam gitu. Sementara untuk tahun 2003 jarak antar erupsinya itu rata-rata di atas 1 jam semua, bahkan di atas 80 menit semua tuh. Nah, apa yang terjadi nih sebenarnya? Karena datanya cukup banyak, ya tentu saja kita tidak akan diminta Anda juga tidak akan diminta untuk menghitung 5 number summary itu dengan menggunakan tangan atau kalkulator. Sebaiknya dengan menggunakan software. Nah, di sini sudah diberikan nilainya ya. Jadi, ketika tahun 1978, data minimumnya itu jarak antar erupsinya itu 42 menit nih. Nah, sementara untuk tahun 2003, 56. Dan maksimumnya juga sama tuh. Sempat sampai 95 menit pada tahun 1978 dan pada tahun 2003 itu sampai 110 menit, hampir 2 jam ya untuk menunggu suatu erupsi. Jadi kalau kita datang ke sana, kalau kita datang di sana cuma 90 menit, ada kemungkinan kita tuh nggak bakal bisa melihat erupsi itu. Kalau jarak antar erupsinya itu agak sedang lama. Nah, mediannya untuk tahun 1978 medianya sekitar 75, sementara tahun 2003 medianya sekitar 91 menit atau 1,5 jam ya. Nah, begitu pula dengan roll quartile-nya, di sini terlihat berbeda jauh tuh. Ya, tapi upper quartile-nya hanya berbeda sekitar 20 menitan ya. Nah, interquartile range-nya itu adalah 23 untuk 1978, sementara untuk tahun 2003 interquartile range-nya itu adalah 11. Nah, interquartile range itu mengukur apa sih? Jadi interquartile range itu sama seperti standar deviasi atau variansi, itu mengukur variansi dari data. Jadi di sini bisa terlihat bahwa data 1978 itu lebih bervariasi dibandingkan data 2003 karena interquartile range-nya itu 2 kali lebih besar gitu. Ya, jadi ini mirip seperti standar deviasi atau variansi. Nah, konsep selanjutnya yang mau kita bahas yaitu adalah box plot ya. Box plot itu tuh adalah sebuah kotak ya yang dipakai untuk mengukur atau dipakai untuk merepresentasikan 5 number summary yang tadi gitu. Ya, jadi bentuknya adalah sebuah box di mana titik paling ujung kirinya tuh adalah titik minimumnya, paling ujung kanannya itu adalah maksimumnya. Terus kemudian disambung dengan sebuah garis dan ada sebuah kotak. Dan kotak ini tuh adalah lower quartile, kotak yang sebelah kanan tuh adalah upper quartile, dan ada sebuah garis nih di sini. Nah, garis ini tuh mengatakan mediannya. Nah, jadi ini tuh adalah minimumnya, maksimumnya. Nah, ini Q1, Q3, dan ini adalah mediannya. Nah, apakah ini? Ya. Nah, ini itu adalah dikatakan sebagai sebuah outlier atau pencilan. Ya. Nah, kita sekarang mau ngomongin tentang outliers atau pencilan. Nah, khusus untuk yang tahun 2003, karena di tahun 2003 itu ada data pencilan. Nah, data pencilan itu tuh apa? Data pencilan itu adalah data yang letaknya itu agak jauh dari Q1 gitu. Jadi di sini tuh jaraknya tuh 1,5 dari IQR gitu. Nah, jadi data yang di bawah, kan kalau Anda ingat AQR-nya untuk tahun 2003 itu berapa? Sekitar 11 ya gitu. Nah, jadi kita coba kalikan 1,5 dikali 11, ini hasilnya itu adalah
berapa? 16,5 ya. Nah, jadi data-data yang di bawah ini Q1-nya itu berapa tadi ya? Pokoknya data-data yang di bawah ini 16,5 di bawah Q1 dikurangin 16,5. Jadi ya, data-data yang di bawah nilai ini dan data-data yang di atas Q3 tambah 16,5. Nah, ini data-data ini akan dianggap sebagai sebuah pencilan. Ya. Nah, jadi jika Anda ingat tadi Q1 dari data 2003 itu berapa? 87 ya, kalau nggak salah. Tadi 87 dikurangin 16,5 itu berapa tuh? Yaitu adalah 70,5. Jadi data-data yang di bawah 70,5 itu akan dianggap sebagai pencilan nih. Makanya di sini 70,5 nih percis. Nah, kemudian data-data yang di atas 98,5 ditambah 16,5. Nah, ini data-data yang di atas ini yang lebih besar dari ini juga dianggap pencilan ya. 99 tambah 16 berarti 115. Nah, data-data yang lebih besar dari 115 dan kurang dari 70,5 akan dianggap sebagai sebuah pencilan. Artinya data kita itu akan kita buang lah. Jadi perhitungan kita tidak akan mengikutkan si outlier tersebut. Jadi makanya minimumnya itu sekarang posisinya di sini, bukan lagi di sini minimumnya. Harusnya kan minimumnya di sini nih. Tapi bukan lagi di sini, tapi di sini. Faktor-faktor yang lain ketika kita ingin melihat tentang data itu adalah satu lagi itu adalah skewness. Nah, skewness itu ada tiga sih, right skew, left skew, dan juga normal gitu ya. Nah, yang right skew itu kayak seperti ini ya. Atau saya nggak perlu pakai sumbu X-nya lah gitu. Nah, jadi lebih banyak data-datanya tuh dinilai yang di sini nih gitu. Sementara kalau left skew itu seperti ini. Nah, jadi kalau untuk nilai ujian, saya akan lebih senang kalau datanya itu left skew. Dan saya akan sedih kalau datanya itu adalah right skew. Nah, kalau datanya normal tuh seperti apa? Ya, seperti ini yang simetris berarti. Normal. Nah, semoga cukup jelas ya apa itu ukuran dari skewness itu apa. Nah, kemudian di sini ada satu contoh. Jadi ada sebuah saya kurang tahu nih apa nih, pamphlet reading levels gitu, cancer pamphlet reading levels, tapi datanya itu seperti ini. Totalnya ada 30 data, cuman penyajian datanya itu dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ini tuh adalah frekuensinya lah gitu ya. Jadi data 6-nya itu ada 3 biji, kemudian data 7-nya juga ada 3 biji. Nah, jadi bisa kita, terus data 15-nya ada 2 biji, data 16-nya ada 1 biji, dan total datanya itu ada 30 biji. Nah, kita pengen tahu apakah data ini tuh right skew atau left skew gitu. Kita bisa gambarkan aja langsung. Nah, terlihat di sini datanya itu adalah right skew karena data-data di bagian sebelah kirinya itu lebih banyak dibandingkan data-data di sebelah kanan gitu. Jadi tidak normal. Nah, kemudian ketika kita punya data-data yang right skew, salah satu karakteristiknya itu adalah membandingkan mean dengan median gitu ya. Jadi data-data yang right skew, mean-nya itu selalu lebih besar daripada data median. Nah, karena data-datanya lebih banyak di sebelah kiri, makanya mediannya itu akan cenderung lebih ke kiri. Tapi data yang right skew, nah ini kebalikannya. Mediannya akan ada di lebih besar daripada mean. Nah, ini adalah karakteristik dari right skew sama left skew. Nah, di sini contoh ini setelah terlihat nih, medianya tuh 9, sementara mean-nya 9,8, jadi dia data ini tuh adalah right skew.